Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang statement Mahfud MD ya, terkait ada desakan dan DPR yang sekarang menjadi sorotan ya. Banyak orang yang berteriak agar parpol dan DPR dibubarkan ya, dengan berbagai macam persoalan yang saat ini ya tambah memuncak seperti gunung ya. Entah masalah potensi korupsi yang gila-gilaan ya, termasuk juga undang-undang yang terus-menerus ditelurkan oleh DPR ya, jauh dari kata mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah, Mahfud MD malah menyampaikan statement lebih baik punya parpol dan DPR jelek daripada tidak ada. Kok bisa ya? Kan lebih baik kita melihat ya akar permasalahan ya, untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Kita cari persoalan akar masalah, kemudian menyelesaikan akar permasalahan tersebut. Ini kita baca dulu sesuai yang dilansir kumparannews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan di media sosial, partai politik dan DPR tengah menjadi sorotan. Banyak orang yang berteriak agar parpol dan DPR dibubarkan. Ceramahnya malam ini soal parpol dan DPR. Kenapa? Karena sekarang parpol lagi mendapat sorotan. Kalau baca sekarang di medsos ada yang berteriak bubarkan parpol, bubarkan DPR, itu banyak sekarang di medsos. Kata Mahfud ditemui usai ceramah di Masjid Kampus UGM Minggu. Mahfud menegaskan negara ini wajib memiliki DPR dan wajib memiliki parpol. Tidak boleh ada pikiran untuk tak memiliki parpol dan DPR karena itu instrumen demokrasi. Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak punya parpol dan tidak ada DPR. Karena apa? Karena kalau tidak ada parpol dan tidak ada DPR, berarti negaranya negara otoriter, negara autokrasi, negara monarki, ujarnya. Di dalam negara monarki akan ada potensi kesewenang-wenangan. Namun apabila ada parpol dan DPR, akan ada yang bisa mengontrol pemerintah. Kalau ada parpol, ada DPR, meskipun tidak baik, maka kalau ada potensi kesewenang-wenangan, ada yang rakyat pakai untuk kontrol pemerintah katanya. Sehingga bagaimanapun demokrasi kita sudah final sebagai pilihan ya. Parpol dan DPR harus ada, tetapi mari kita bangun agar parpol itu lebih sehat, mendukung instrumen-instrumen lain di dalam kerangka demokrasi, pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian. Dan saya menggarisbawahi statement yang terakhir ya, sehingga demokrasi ini sudah final ya. Nah, ini juga tidak tidak benar juga gitu ya, karena perubahan itu ya sesuatu yang niscaya gitu ya. Dulu juga tidak ada DPR ya, sekarang ada DPR, berarti segala bentuk perubahan itu suatu keniscayaan ya, dan manusia ini ya pasti akan terus-menerus mencoba ya sesuatu ya agar menjadikan kehidupannya itu menjadi lebih baik ya. Nah, kalau kita misalnya mendasarkan pada statement Pak Mahfud, misalnya lebih baik punya parpol dan DPR jelek daripada tidak ada, ya sama seperti ya biarkan DPR dan parpol itu melakukan korupsi terus-menerus ya, dan rakyat itu akan menjadi sengsara, kan gitu, sama saja kan. Jadi DPR ya yang sekarang ini gila-gilaan dalam hal patut diduga gitu ya, dalam hal korupsi gitu ya, kan juga disampaikan bahwasanya korupsi itu gila-gilaan di negeri ini. Tidak ada institusi yang lepas dari tindak pidana korupsi gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri gitu ya. Jadi harus ketika melihat suatu permasalahan ya sederhananya saja gitu ya. Ketika ada permasalahan, kita lihat akar permasalahan gitu ya. Kalau misalnya kenapa seseorang itu tiap hari ngantuk ya, ditarik akar permasalahan, oh ternyata dia tidak tidur. Solusinya bagaimana? Dia harus tidur dulu sebelum pergi ke kerja gitu ya. Setelah tidur nyenyak, tubuh segar ya, baru ketika kerja bisa bekerja dengan baik gitu ya, pekerjaan selesai gitu ya, kemudian juga bos senang dan akhirnya dapat gaji besar gitu ya.
Kemudian ada masalah lagi, misalnya seseorang itu pusing gitu ya. Apa persoalannya? Ya, apa akar masalahnya? Dia kena yang namanya migrain. Ya, akar permasalahannya migrain. Solusinya apa? Minum obat. Ya. Setelah minum obat untuk migrain, istirahat sebentar, pasti selesai sembuh gitu ya. Sama seperti negeri ini ya. Negeri ini yang memang tidak baik-baik saja, ya harus dicari akar permasalahan gitu ya. Kenapa dari dulu ya, sejak negeri ini merdeka 45 ya sampai 1945 hingga 2023, rakyat itu terkesan tidak pernah sejahtera gitu ya. Nah, saya tertarik dengan tulisan ya pemberitaan di media, daftar 20 negara paling bahagia gitu ya. Dan nomor 1 Finlandia. Ya, saya belum baca gitu ya apa yang menyebabkan indikator bahagia tersebut. Tetapi gambaran tentang bahagia kan bisa kita nilai gitu ya. Di antaranya adalah bagaimana rakyatnya itu sejahtera gitu ya, dalam menjalankan kehidupannya itu bisa lancar ya, ekonominya lancar ya, apa namanya, kemiskinannya nurun gitu ya, pendidikannya maju ya, akhlak bangsanya itu baik ya, dan lain sebagainya ya. Dan itu memang terjadi kebalikan di negeri ini gitu ya. Jadi negeri ini memang tidak baik-baik saja, termasuk dari para elit ya, legislatif ya, termasuk juga hampir semua elemen ya bangsa di negeri ini gitu ya. Bagaimana terkait masalah korupsi itu yang gila-gilaan ya, kata Pak Mahfud MD ya. Kemudian tidak ada di kalau kita melihat ya searah pandangan mata, tidak ada yang tidak bisa lepas dari korupsi ya, terkait institusi yang ada ya, kanan kiri depan belakang ya. Jadi korupsi ini ya memang benar-benar menggila, apalagi setelah ada pengungkapan kasus dugaan TPPU ya, nilai janggal 349 triliun. Nah, itu angka yang luar biasa besar ya. Di saat kondisi sekarang masyarakat susah ya, susah untuk mendapatkan penghasilan dan susah untuk makan juga gitu ya. Di satu sisi ya praktek korupsi ya, uang negara diambil oleh para orang yang mempunyai kekuasaan itu terus menerus ya, tanpa melihat ada sensitivitas untuk melihat ya rakyat yang kesusahan ya. Nah, misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya terkait masalah kalau satu institusi itu bebas ke korupsi, maka bisa memberikan setiap negara itu ya uang 20 juta per bulan per kepala ya. Nah, bayangkan itu hanya dari satu institusi, bagaimana dengan institusi yang lain ya. Jadi memang kalau kita melihat ya, menganalisa, ini tentu saja adalah masalah sistem ya. Sistem yang dipakai sekarang memang tidak bisa menciptakan ekosistem untuk menciptakan kondisi yang baik ya, dari segala aspek, terutama juga berbagai pelanggarannya, termasuk juga korupsi yang terjadi di mana-mana, dan tidak bisa ya ada penegakan hukum yang sifatnya equality before the law ya. Jadi kalau kita melihat rekam jejak kehidupan manusia, sistem apa yang benar-benar pantas ya untuk mengatur manusia ya. Kalau kita melihat rekam jejak peradaban manusia, ya sistem Islam gitu ya, suka atau tidak suka ya, bahwasanya kalau kita melihat rekam jejak ya kehidupan Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya Islam itu berjaya ya, kalau kita benar-benar jujur ya, kehidupan Islam itu berjaya hingga lebih dari 1300 tahun ya, sejak Nabi wafat ya di Madinah sampai pemerintahan terakhir kekhilafan Turki Utsmani ya. Di situ kan banyak para khalifah yang memimpin dengan menerapkan sistem Islam. Di situ ada misalnya kekhilafan Abbasiyah, yang di situ ada Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat menyampaikan atau menyebarkan zakat ya, tidak diketemukan orang miskin, coba bayangkan. Ada di
kondisi tersebut di sini nggak ada gitu ya. Yang ada adalah justru sebaliknya, banyak sekali orang miskin berkeliaran. Pun juga bagaimana pada saat dahulu ya, Khalifah Umar bin Khattab ya, pada saat menggaji para guru itu sampai 15 dinar ya, hampir 75 juta ya. Bayangkan gaji guru loh ya. Ya, berarti gaji guru termasuk juga guru sekarang, guru yang ASN ya, termasuk juga honorer. Jadi benar-benar diperhatikan. Gaji sampai 75 juta. Bayangkan guys, sekarang gaji berapa guru itu? Ada yang gaji honorer itu ya, sebulan itu 100 ribu buat apa? Buat beli jajan aja sudah habis di Indomaret ya. Nah, belum kalau kita mengulik benar-benar ya sistem Islam yang benar-benar jujur ya, juga disampaikan oleh Rocky Gerung ya, dan tidak pernah ya, kalau nggak salah tidak pernah mendapatkan sistem hukum dalam Islam itu ya seadil ya sistem dalam Islam gitu ya. Jadi kita mau bilang apa gitu ya, kalau kita ingin benar-benar menyelesaikan negeri ini, kalau tidak mulai dari sistem ya. Dan Islam tentu saja, kalau kita kembali lagi, kalau benar-benar jujur, tidak hanya mengurusi masalah ibadah gitu ya, tetapi ada di situ sistem ekonomi Islam ya, ada sistem pendidikan Islam ya, sistem sosial Islam ya, termasuk juga sistem politik Islam ya. Jadi sistem politik Islam itu bukan politik sekarang yang sering orang bilang kotor ya. Jadi politik Islam itu adalah mengurusi urusan umat ya, politik Islam itu. Jadi tidak ada motif untuk memperkaya, bahkan memperkaya diri sendiri ya, hingga tajirnya minta ampun. Nah kalau kita mempertahankan apa yang distatementkan oleh Pak Mahfud ya, artinya kita tetap mempertahankan, silahkan ya DPR itu melakukan korupsi terus menerus ya, kan gitu. Lebih baik punya parpol dan DPR jelek daripada tidak ada ya. Artinya silakan DPR itu korupsi terus menerus, mengeluarkan undang-undang yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat ya. Kan akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi rakyat gitu ya. Rakyat itu sudah susah-susah bayar pajak gitu ya, kemudian sudah susah-susah melakukan membiayai pemerintah, membiayai negara ini dengan mahal ya, tetapi yang dihasilkan adalah para politisi yang tidak mewakili kepentingan rakyat ya. Jadi DPR yang selama ini ya digambarkan itu sebagai kedaulatan di tangan rakyat itu adalah absurd ya, utopis ya. Yang ada adalah kedaulatan di tangan oligarki. Apalagi beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Bambang Pacul bahwasanya untuk meluluskan ataupun mengesahkan undang-undang perampasan aset itu perlu persetujuan ketua parpol dahulu ya. Artinya apa? Dan juga ketua MPR juga menyampaikan untuk menguasai parpol ya paling mahal 1 triliun. Artinya apa? Artinya kalau oligarki itu lebih dari 1 triliun ya nilai kapitalisnya ya. Artinya kalau oligarki bisa menguasai parpol ya, misalnya sekarang parpol ada 7 gitu ya, atau 5 ya, dikuasai semua ya sudah 5 triliun sudah. Semua bisa mengangkangi ya sumber daya alam ini dengan kekuatan kapital atau kekuatan modal. Nah, ini adalah problem ke depan yang menjadi ancaman ya, jadi ancaman di negeri ini. Jadi ketika kita berpikir tentang sistem apa yang terbaik ya, sistem Islam sudah mengatur bahwasanya negeri ini itu dengan kekayaan luar biasa ya, di kekayaan alam itu harusnya kekayaan alam itu dikuasai ya dan diurus oleh pemerintah dan dibagikan sebesar-besar ya kepada rakyat gitu ya. Jadi kan mayoritas sekarang masih dikuasai oleh asing dan asing ya, akhirnya juga kita mendapatkan sedikit ya. Padahal ya hitung-hitungan dari para ahli ya,
6 komoditas saja itu sudah bisa menghasilkan hasil yang luar biasa ya. Jadi minyak bumi, batu bara, emas, minyak bumi, batu bara ya, nikel ya, kemudian hasil laut, hasil hutan itu sudah bisa menghasilkan 4.250 triliun gitu ya. Dan itu akan terus bertambah mengingat kalau dikelola dengan baik. Jadi itu ya sobat sekalian terkait dengan keputusasaan ya, kalau kita melihat dengan menyampaikan statement lebih baik punya DPR dan parpol jelek daripada tidak ada. Lebih baik kita memakai akal rasional ya, memakai rasionalitas untuk memakai sistem yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.